Selamat datang di briefing peserta uji kompetensi tenaga kesehatan. Tempat uji kompetensi Stikes Muhammadiyah Gombong. Disampaikan oleh Sugeng Riyadi. Tujuan dilaksanakannya briefing peserta adalah sebagai berikut. Memahami ketentuan umum dan protokol kesehatan. Memahami ketentuan uji kompetensi nasional. Memahami tata tertib pelaksanaan uji kompetensi nasional. Memahami penggunaan aplikasi uji kompetensi nasional. Jadwal pelaksanaan ujian. Pada periode ujian 24-26 Oktober tahun 2020. D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Gombong dan Prodi D3 Keperawatan lainnya, D4 Keperawatan, D3 Teknologi Laboratorium Medis, D4 Teknologi Laboratorium Medis, D3 Keperawatan Anestesiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Ortetik Prostetik, D4 Ortetik Prostetik, D3 Radiologi, D4 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pelaksanaan ujian Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Gombong pada tanggal 24 Oktober tahun 2020 untuk sesi 1 dan sesi 2. Tanggal 25 Oktober tahun 2020 untuk sesi 3. Waktu ujian. Sesi 1 tanggal 24 Oktober tahun 2020 pada pukul 8.30 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan akan dikarantina pada pukul 11.30 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesi 2 pada pukul 13 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesi 3 tanggal 25 Oktober tahun 2020 pada pukul 8.30 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan akan dikarantina pada pukul 11.30 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Briefing wajib diikuti seluruh peserta uji kompetensi secara daring. Menjaga kesehatan atau imunitas tubuh. Sarapan atau makan siang yang cukup sebelum berangkat ke lokasi ujian. Tidak mampir ke tempat lain saat datang. Tidak berkerumun selama di lokasi ujian. Segera mandi dan mengganti pakaian setelah sampai di rumah. Ketentuan verifikasi peserta. Setiap peserta membawa kartu peserta yang dikirimkan oleh admin Prodi. Peserta harus menunjukkan bukti identitas, KTP, SIM paspor asli atau identitas lain yang ada fotonya dan ijazah dan surat keterangan yudisium ditunjukkan kepada pengawas. Peserta wajib membawa bukti briefing, berupa foto atau gambar saat mengikuti briefing. Bagi yang memiliki kendala saat briefing, misalnya gangguan jaringan dapat mengunduh materi briefing di web, Uknakes, Kemdikbud, Go.id. Ketentuan khusus peserta. Cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang tunggu, ruang karantina ujian. Mengganti masker dari rumah dengan masker bedah yang diberikan oleh panitia saat peserta sampai di lokasi ujian. Memakai sarung tangan yang diberikan oleh panitia. Pemeriksaan suhu tubuh peserta sebelum masuk ruang ujian menggunakan termogan. Peserta yang dalam kondisi sakit dan suhu di atas 37,5 derajat Celcius pada 2 kali pengukuran tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Pemeriksaan peserta sebelum masuk ruang ujian menggunakan metal detektor. Pelaksanaan ujian. Pelaksanaan ujian. Peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian. Peserta di ruang ujian 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit berturut-turut tanpa jeda, jumlah soal 180. Tidak ada sistem minus. Maka jawab semua pertanyaan. Tata tertib ujian. Peserta mengenakan pakaian berlengan panjang, sopan, rapi, dan bersepatu. Membawa alat sholat dan keperluan pribadi. Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana jeans dan rok jeans, kudorai dan sejenisnya, sendal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun. Alat komunikasi. Seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan dalam tas. Penunjuk waktu.
Penunjuk waktu akan ada di layar monitor, sehingga peserta tidak perlu membawa atau menggunakan arloji atau jam tangan. Tata tertib ujian. Buku, catatan dan tas. Seluruh barang-barang termasuk buku, catatan atau tas peserta, dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian. Peserta diimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian. Segala risiko yang ditimbulkan karena kehilangan ataupun kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab setiap peserta. Tata tertib ujian. Peserta sesi 1 dan 3 dapat menitipkan makanan dan minuman dan perlengkapan sholat untuk dapat disimpan di ruangan karantina. Peserta ujian hanya membawa kartu ujian dan identitas diri ke ruang ujian. Peserta ujian diperbolehkan membawa air putih dalam botol transparan dan obat-obatan pribadi seperti inhaler di ruang ujian, dititipkan kepada pengawas lokal. Peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Pelaksanaan ujian. Peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruangan ujian. Peserta diminta berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan duduk oleh pengawas. Peserta akan dibagikan upas ujian oleh pengawas ujian. Peserta tidak diperkenankan menggunakan dan mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. Peserta dilarang menyentuh layar monitor komputer. Pelaksanaan ujian. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil atau toilet diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas dan diawasi. Timer tidak akan berhenti selama meninggalkan ruangan. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin dari pengawas dan menuju ruang karantina. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Pelaksanaan ujian. Koreksi soal. Selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal. Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah, dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas ujian akan mencatat nomor peserta dan nomor soal serta catatannya. Pelaksanaan ujian. Pelanggaran tata tertib pelaksanaan ujian, peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan oleh pengawas. Pelanggaran tata tertib akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak lulus ujian. Patuhilah tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi dan hindarilah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Anda dan atau sejawat. Peserta yang datang saat login ujian sudah berlangsung, konsekuensi peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian. Tata tertib ujian. Setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid walau bertanda ragu-ragu. Setelah sesi ujian Anda berakhir, karena waktu habis atau karena mengumpulkan jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid walau ada yang bertanda ragu-ragu. Alat atau barang yang tidak boleh dibawa ke ruang ujian dan ruang karantina, laptop atau tablet, kalkulator, jam tangan dengan alarm, komputer atau peralatan elektronik yang memiliki perangkat penyimpanan, Alat perekam atau kamera. alat tulis, radio, buku referensi, catatan atau kertas, tas atau koper, jaket atau topi, rokok dan korek atau pematik api, makanan dan minuman, kecuali air putih dalam botol transparan. Apa yang Harus dilakukan. Datang tepat waktu. Makan sebelum pelaksanaan ujian. Membawa bukti identitas. Membawa kartu peserta ujian. Berpakaian sopan dan bersepatu. Memperhatikan ruang ujian.
Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Terlambat, tidak berpakaian sopan, panik bila ada hal-hal yang tidak diketahui, meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas, membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruangan ujian, melanggar tata tertib ujian. Selanjutnya kita ikuti petunjuk cara melakukan ujian komputer based test. Selamat mengikuti.